Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Neng Asia, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Susi Susilawati dari kelas AK23C dengan NIM 222310053. Izin untuk mempresentasikan laporan hasil project business plan mengenai mata kuliah kewirausahaan untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya mengambil bisnis mengenai flower bouquet atau buket bunga. Di sini ada informasi usahanya. Untuk data usahanya, nama usahanya adalah Buket Flower by Susi. Bidang usahanya adalah di bidang floris, kemudian jenis produknya adalah buket, kemudian untuk lokasi usahanya sendiri masih berada di uh, perumahan, sekitar perumahan. Jadi nanti untuk promosinya sendiri hanya melalui online, seperti itu. Jadi untuk lokasinya ada di Perumahan Kota Baru Permai, Blok I3 nomor 15, Karawang, Jawa Barat. Untuk jumlah karyawannya di sini 1 orang untuk perangkai bunga. Kemudian untuk data pemiliknya saya sendiri, Susi Susilawati, jenis kelamin perempuan, untuk tempat tanggal lahirnya Ciamis 17 Juli 2003, untuk alamatnya sama dengan tempat lokasi tadi, yaitu di Perumahan Kota Baru Permai, Blok I3 nomor 15. Kemudian peran dalam usaha, yaitu sebagai owner, pendidikannya D3 akuntansi. Kemudian ada struktur organisasi, untuk ownernya saya sendiri, Susi Susilawati, dan untuk karyawannya hanya ada 1 orang, yaitu perangkai bunga, yaitu Indah Ayu. Selanjutnya, sini ada kata pengantar, kemudian daftar isi, ada beberapa poin di sini yang akan saya jelaskan berdasarkan poin-poin tersebut. Baik, di sini ada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang bisnis usaha, Buket Flower. Jadi bisnis ini diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target dalam berbagai bidang, baik dilihat dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktunya. Sedangkan keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan finansial. Besarnya keuntungan ditetapkan sesuai target dan batas waktunya. Purwana dan Hidayat tahun 2016. Umumnya, hadiah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Banyak bermacam-macam jenis hadiah yang ditawarkan, mulai dari jam tangan, tas, baju, bunga, dan sebagainya. Hadiah bunga contohnya dapat diberikan pada saat ulang tahun, wisuda, anniversary, dan lain sebagainya. Tapi, biasanya bunga asli ini tidak bertahan lama, dan ketika sudah layu, bunga tersebut akan dibuang. Bunga tersebut tidak dapat dipajang dan dijadikan sebagai memoris atau kenang-kenangan. Hadiah tersebut lama-kelamaan sudah dianggap biasa. Nah, sekarang orang-orang butuh hal kreatif yang dianggap beda dari yang lainnya. Oleh karena itu, orang-orang sekarang banyak mencari hal yang kreatif dan dapat bertahan lama. Di sini, saya membuat ide untuk menjual buket bunga yang menggantikan bunga asli tersebut dengan bunga dari bunga palsu atau bunga dari kertas. Dengan begitu, bunga yang dijadikan sebagai hadiah tersebut dapat bertahan lama dan
tidak akan pernah layu. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya, membuat usaha Bukit Bunga menjadi usaha yang terkenal dan populer untuk dijadikan sebagai kado dan memberikan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan anak-anak muda. Selanjutnya, misi. Menawarkan produk bunga artifisial yang dibuat dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga dapat menghasilkan produk kreativitas yang unik dan tentunya menarik. Selanjutnya tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Poin pertama yaitu melakukan inovasi terhadap bahan baku, kemudian memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Selanjutnya ada bab 2, aspek pemasaran. Untuk 2.1 aspek pemasaran. Untuk bisnis buket mencakup analisis pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi target konsumen, ukuran pasar, pesaing, dan tren. Strategi produk berfokus pada jenis buket yang ditawarkan, desain yang unik, kualitas, penetapan harga yang kompetitif, dan pengemasan yang menarik. Strategi harga mempertimbangkan model penetapan, tingkat harga yang sesuai target pasar, serta potensi diskon dan promosi. Distribusi mencakup pemilihan saluran penjualan, baik online maupun offline, kemudian area layanan, metode pengiriman, dan potensi kerjasama. Promosi melibatkan branding yang kuat, pemanfaatan pemasaran online seperti media sosial, website, atau iklan. Pemasaran offline meliputi brosur atau partisipasi acara. Kemudian upaya membangun hubungan masyarakat yang positif dengan alokasi anggaran yang jelas dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan untuk penyesuaian strategi. Kemudian segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar di sini terdapat beberapa variabel, di antaranya yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis pada buket bunga lebih kepada remaja, pelajar, ataupun mahasiswa yang memberi buket bunga sebagai hadiah ulang tahun, graduation, maupun anniversary. Kemudian yang kedua ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis buket bunga berada di daerah yang cukup strategis, di mana terdapat banyak sekolah dan kampus yang berdekatan sehingga akan mudah dalam menarik target pasar dikarenakan lokasi yang sangat berdekatan. Jadi, lokasi tempat penjualan buket bunga ini, lokasinya itu dekat dengan beberapa kampus dan banyak sekolah. Sehingga itu akan menjadi peluang untuk bisa lebih maju dalam mengembangkan usaha karena lokasi yang cukup strategis. Kemudian, poin yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah masyarakat, yaitu pelajar atau mahasiswa yang memiliki tren untuk memberi bunga dalam acara atau situasi tertentu. Kemudian yang terakhir, ada segmentasi perilaku. Adalah masyarakat yang memberi apresiasi positif karena buket bunga ini tidak akan pernah layu. Karena bukan dari bunga asli. Kemudian selanjutnya target pasar atau targeting. Jadi, buket bunga by Susi ini menargetkan produknya kepada pelajar ataupun mahasiswa yang sedang mengikuti tren untuk memberi buket bunga saat acara tertentu, dimulai dari usia 16 tahun sampai dengan 25 tahun, serta penduduk sekitar yang menginginkan bunga sebagai dekorasi rumah. Lokasi yang dipilih yaitu di sebuah rumah di Kota Karawang, Jawa Barat, yang merupakan lokasi yang strategis di antara sekolah dan tidak jauh dari berbagai kampus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada positioning.
Positioning dari buket bunga Susi adalah menjadikan buket bunga berkualitas dan lebih unggul dari buket bunga asli yang dapat layu dan membusuk dengan mengunggulkan kreativitas yang dapat dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang. Kemudian ada permintaan. Di sini poin A, perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Poin B, proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang seperti kenaikan dikali dengan persen per tahun sesuai kenaikan jumlah produk. Nah, di sini ada perkiraan permintaan dalam jumlah unit ya. Jadi untuk tahun 2022 perkiraan permintaannya ada di 240 unit. Kemudian di tahun 2023 perkiraan permintaannya ada di 300 unit dan di tahun 2024 perkiraan permintaannya ada di angka 360 unit. Nah, poin C. Jadi, proyeksi permintaan buket oleh konsumen dalam beberapa tahun mendatang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 20%. Kemudian ada penawaran. Poin A. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Jadi di sini ada dua perusahaan pesaing, yaitu ada Buket Mila dan Buket Dian. Nah, untuk Buket Mila, kapasitas produksi per tahunnya hanya 100. Dan untuk Buket Dian, kapasitas produksi per tahunnya 150. Kemudian poin B, proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan dikali dengan persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Jadi, untuk tahun 2022 perkiraan penawarannya 150 pieces atau 150 unit, kemudian tahun 2023 155 unit, dan tahun 2024 170 unit. Jadi, proyeksi penawaran dalam beberapa tahun mendatang perkiraan mengalami kenaikan sekitar 10%. Poin selanjutnya yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Sedangkan pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Pengusaha harus mengenali produk pesaing apa saja yang beredar di pasar. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Sini pengertian strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Susi Bucket atau Bucket Flower by Susi yaitu yang pertama yang sudah pasti yaitu sosial media. Sosial media adalah suatu metode penjualan melalui dunia maya atau yang biasa disebut internet.
dengan menggunakan akun dan pengemasan yang menarik dan inovatif agar dapat menarik pelanggan. Buket Bunga by Susi akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, juga TikTok sebagai media promosi dan media pemberian testimoni mengenai produk untuk membangkitkan jumlah permintaan terhadap produk. Selanjutnya ada personal selling. Penjualan yang dilakukan sendiri oleh pemilik dengan cara menawarkan langsung pada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, event. Buket Flower by Susi akan mengikuti event-event yang ada di Kota Karawang khususnya, seperti bazar dan pentas seni yang biasanya diadakan sekolah dan kampus, agar dapat lebih dikenal masyarakat, khususnya target utama penulis, yaitu pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada strategi pengembangan usaha. Strateginya adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok akan dilakukan untuk strategi pengembangan usaha. Konten seperti proses pembuatan buket, testimoni pelanggan, hingga video unboxing akan dilakukan untuk bisa menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Selain itu, penawaran seperti paket bundling, yaitu buket plus kartu ucapan plus coklat, atau layanan pesan antar di hari yang sama juga akan dilakukan untuk menarik minat konsumen. Terakhir, aspek manajerial tidak boleh diabaikan. Pencatatan transaksi yang rapi, evaluasi produk yang paling diminati, dan pengumpulan feedback pelanggan sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk poin 2.7.1 yaitu strength atau kekuatan. Nah, di sini ada keunggulan. Keunggulan dari produk ini adalah bunga palsu dapat disimpan lama dan juga harga yang lebih murah dibandingkan dengan buket bunga yang menggunakan bunga asli. Kemudian ada kreativitas. Kreativitas produk terdapat pada jenis bahan yang digunakan untuk bunga, yaitu bunga palsu, dan terdapat juga menggunakan kertas yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada tahan lama. Buket bunga ini dapat bertahan lama karena bahan baku yang digunakan bukan bunga asli yang mudah layu. Selanjutnya, poin 4 yaitu bahan baku mudah didapat. Bahan baku utama pembuatan buket bunga ini adalah bunga palsu. Bahan-bahan tersebut sangat mudah didapatkan di online shop manapun. Kemudian, 2.7.2 weakness atau kelemahan. Yang pertama itu belum memiliki cukup pengalaman. Kemudian yang kedua, pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu pasar yang masih luas, kemudian yang B, bahan baku yang mudah didapat, kemudian selanjutnya yang C, memiliki jangkauan konsumen yang luas, yakni kalangan masyarakat sekitar, instansi, maupun kalangan masyarakat umum. Selanjutnya, ada 2.7.4 yaitu ancaman atau threat. Yang pertama munculnya variasi bentuk buket, kemudian munculnya pesaing baru, selanjutnya poin yang terakhir yaitu harus mampu memahami dan memenuhi keinginan atau selera konsumen. Selanjutnya ada marketing mix. Dalam strategi pemasaran ini terdapat bauran pemasaran atau marketing mix yang menetapkan komposisi yang terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dan sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah produk. Produk apa yang dihasilkan? Di sini produk yang dihasilkan itu adalah buket bunga. Kemudian di sini ada price atau harga. Nah,
berapa harga yang dikeluarkan untuk dapat membeli buket bunga tersebut, atau berapa harga yang akan dijual. Kemudian ada promotion atau promosi. Nah, strategi promosi seperti apa yang akan dilakukan oleh buket bunga Susi ini. Kemudian untuk place atau tempat. Nah, untuk lokasinya sendiri tadi sudah dijelaskan ada di salah satu rumah yang ada di Kota Karawang. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu. Produk. Produk adalah barang fisik atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk buket bunga Bayi Susi dibuat dengan bunga palsu dan dibalut dengan kertas berbagai macam warna. Selanjutnya ada price atau harga. Untuk harga dari buket ini sendiri bervariasi ya, mulai dari ukuran kecil seharga 50.000 sampai dengan ukuran besar harganya 150.000. Selanjutnya ada promotion atau promosi, memberikan informasi kepada pelanggan dan menarik mereka agar mau membeli produk. Ada 3 macam cara promosi, yaitu sosial media, personal selling, dan event yang sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya ada place atau tempat. Penempatan buket bunga ini ditempatkan di salah satu rumah yang bertempat di Kota Karawang. Baik, selanjutnya bab 3, yaitu aspek produksi. Produk, perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk atau output, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah yang pertama ada dimensi produk. Dimensi produk berkenaan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Ukuran buket sangat beragam, menyesuaikan isinya. Buket bunga mini berdimensi sekitar 15-30 cm, tinggi dan 10-20 cm lebar. Ukuran sedang umumnya 30-50 cm tinggi dan 20-35 cm lebar. Sedangkan buket berukuran besar bisa melebihi 50 cm tinggi dan 35 cm lebar. Sebagai contoh, produknya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian ada nilai atau manfaat produk. Buket bunga memiliki nilai dan manfaat yang beragam, bukan hanya sekedar estetika. Dari segi emosional, buket bunga dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres dan kecemasan, serta membangkitkan perasaan bahagia dan positif bagi penerima maupun pemberinya. Warna dan aroma bunga tertentu bahkan memiliki efek aromaterapi yang menenangkan. Dalam konteks sosial, memberikan buket bunga adalah cara yang indah untuk mengekspresikan kasih sayang, perhatian, ucapan selamat, atau bahkan permintaan maaf tanpa kata-kata. Nah, ini mempererat hubungan antar individu, menciptakan momen berkesan, dan menjadi simbol makna dalam berbagai acara. Buket bunga juga dapat menjadi pemantik percakapan dan interaksi sosial yang hangat. Selanjutnya, selain itu, buket bunga juga memiliki nilai estetis sebagai dekorasi yang mempercantik ruangan dan memberikan kesegaran visual. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kehadiran bunga di sekitar dapat meningkatkan kreativitas dan fokus. Secara keseluruhan, buket bunga adalah hadiah yang syarat makna, memberikan manfaat emosional, sosial, dan estetika bagi yang terlibat. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan produk. Fungsi utama buket adalah sebagai ungkapan emosi dan simbolisme dalam berbagai situasi. Buket digunakan untuk menyampaikan kasih sayang, ucapan selamat, simpati, terima kasih, atau bahkan permintaan maaf tanpa adanya kata-kata. Selain itu, buket bunga juga berfungsi sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan ataupun sebuah acara, serta memberikan kesegaran visual dan aroma yang menyenangkan. Selanjutnya ada bahan baku.
Perencanaan bahan baku merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Bahan baku yang digunakan adalah, ini dihitungnya berdasarkan kebutuhan per hari. Di sini ada beberapa bahan baku. Di antaranya yang pertama ada bunga palsu. Untuk jumlah unitnya adalah 20 set. Satu setnya itu terdiri dari 5 buah. Untuk harga satuannya adalah 20.000, jadi untuk jumlah harganya adalah 400.000. Kemudian ada refill lem tembak, untuk jumlah unitnya 10 buah, harga satuannya 2.000, untuk jumlah harganya 20.000. Kemudian ada paper bag, jumlah unitnya 2 lusin, harga satuannya 2.000, untuk jumlah harganya 48.000. Selanjutnya ada kertas celopane, untuk jumlah unitnya 3 lusin, harga satuannya 2.000, untuk jumlah harganya 72.000. Selanjutnya ada selotip atau selotip, jumlah unitnya 1 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 10.000. Selanjutnya ada styrofoam, jumlah unitnya 20 buah, harga satuannya adalah Rp500, jumlah harganya 10.000. Selanjutnya ada tusuk sate, jumlah unitnya ada 3 pak, harga satuannya 6.000 dan jumlah harganya 18.000. Selanjutnya ada pita, jumlah unitnya 5 roll, harga satuannya 8.000, sehingga jumlah harganya 40.000. Sehingga jika ditotal, total keseluruhan eh, bahan baku keseluruhan. Jadi, jika ditotal, total keseluruhan bahan baku yang diperlukan adalah senilai Rp618.000. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, di sini proses perencanaan produksi pada dasarnya menjelaskan tahapan-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Bentuk proses biasa digambarkan dalam bentuk keterangan dari awal pemilihan bahan baku sampai ke proses finishing. Setelah itu, buket bunga baru siap untuk dijual ke konsumen. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut. Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada bunga palsu, kemudian lem tembak, kemudian gunting, selanjutnya kertas celopane, kemudian selotip, styrofoam, refill lem tembak, dan tusuk sate, pita, dan pisau. Nah, di sini dijelaskan cara membuatnya. Yang pertama ada persiapan. Yang pasti, siapkan area kerja yang bersih dan harus steril. Kemudian, poin yang kedua yaitu penyusunan. Susun isian buket sesuai dengan pola atau desain yang diinginkan. Gunakan teknik layering untuk menciptakan tampilan yang menarik. Pertimbangkan ketinggian dan warna bunga yang berbeda. Selanjutnya ada pengikatan. Setelah penyusunan, kencangkan buket dengan kuat menggunakan lem lilin dan ikat menggunakan tali atau pita untuk menjaga agar bunga tetap dalam posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada penyempurnaan atau finishing. Pastikan buket terlihat rapi dan menarik. Baik, selanjutnya ada peralatan. Nah, peralatan ini yang pertama ada gunting. Jumlah barangnya ada 2 buah, harga satuannya 15.000 sehingga totalnya 30.000. Selanjutnya ada alat lem tembak. Jumlah barangnya ada 2, harga satuannya 30.000, jumlah harganya 60.000. Selanjutnya ada pisau. Pisau 1 buah, harga satuan 15.000, jumlah harganya 15.000. Kemudian ada penggaris, jumlah barangnya ada 1 buah, harga satuannya 10.000, dan jumlah harganya 10.000. Selanjutnya ada wadah selotip. Jumlah barangnya 1 buah, harga satuannya 25.000, untuk jumlah harganya 25.000. Sehingga jika peralatan semuanya ditotal,
mendapatkan hasil Rp140.000. Kemudian selanjutnya ada sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Di sini sarana penunjangnya ada biaya listrik untuk biaya per bulannya Rp50.000. Kemudian selanjutnya ada biaya penyusutan peralatan atau BPP. Rumusnya BPP sama dengan jumlah biaya peralatan dibagi dengan umur ekonomis. Jumlah biaya peralatannya tadi diketahui 140.000. Jadi 140.600 dalam tahun. Kemudian peralatan per bulannya 11.600 dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 966 perak. Ya. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. Poin A. Perencanaan dalam bidang sumber daya manusia perusahaan dilakukan dengan perencanaan akan kebutuhan pekerja perusahaan berdasarkan kebutuhan sekarang. Kemudian poin B. Pengorganisasian dalam bidang sumber daya manusia terlihat pada penetapan karyawan sesuai dengan kemampuan kerja dan kebutuhan pasar. Kemudian selanjutnya poin C. Pengarahan pada fungsi sumber daya manusia dilakukan dengan pemberian pengarahan kerja agar karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik. Pemotivasian kerja dilakukan bisa dengan pemberian insentif berupa bonus, pemberian THR, makan siang, uang transportasi. Asuransi uang ditujukan agar karyawan lebih puas akan lingkungan dan situasi kerjanya. Dan di masa sekarang dan di masa yang akan datang dengan pemberian pelatihan dan keterampilan. Selanjutnya, poin D, pengendalian yang dilakukan dalam sumber daya manusia adalah pengevaluasian kinerja karyawan masing-masing bagian oleh direktur dan kepala bagian perusahaan, mengacu data dan kinerja harian yang ada. Atau aspek keuangan. Yang pertama ada proyeksi keuangan. Aspek finansial dari proposal bisnis dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan, meliputi neraca, rugi laba, dan cash flow. Secara ringkas dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial sebagai berikut. Yang pertama ada sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaannya hanya dari modal sendiri, yaitu sekitar 5 juta rupiah. Untuk pinjamannya 0 rupiah. Kemudian untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Nah, kebutuhan untuk modal investasi yang diperlukan di sini adalah etalase kaca dan rak tempel. Etalase kacanya seharga 500.000 dan rak tempelnya seharga 200.000. Sehingga totalnya adalah 700.000 rupiah. Kemudian ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Yang tadi etalase kaca dan rak tempel adalah modal investasi. Untuk modal kerjanya ada beberapa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bunga palsu, sudah dijelaskan tadi. Jumlah unitnya 20 set, untuk harga satuannya 20.000, jumlah harganya 400.000. Kemudian refill lem tembak 10 buah, harga satuan 2.000, jumlah harganya 20.000. Selanjutnya paper bag 2 lusin, harga satuan 2.000, jumlah harganya 48.000. Selanjutnya kertas selopane 3 lusin, harga satuan 2.000, jumlah harganya 72.000. Selanjutnya selotip
Jumlah unitnya 1 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 10.000. Selanjutnya styrofoam. Jumlah unitnya 20 buah, harga satuannya 500. Kemudian jumlah harganya 10.000. Selanjutnya ada tusuk sate. Jumlah unitnya 3 pak, harga satuannya 6.000, jumlah harganya 18.000. Untuk pita, jumlah unitnya 5 roll, harga satuannya 8.000, jumlah harganya 40.000. Sehingga jika ditotal, kebutuhan pembiayaan atau modal kerjanya secara keseluruhan sebesar 618.000. Kemudian selanjutnya ada analisis biaya tetap. Nah, analisis biaya tetap di sini gaji. Nah, banyaknya hanya 1 orang untuk perangkai bunga saja. Jadi gajinya itu 700.000. Jadi jumlahnya 700.000. Totalnya juga 700.000. Kemudian ada analisis biaya tidak tetap. Ada yang pertama biaya utilitas itu 50.000. Kemudian biaya bahan baku 618.000 sudah dijelaskan tadi. Dan untuk biaya yang lainnya 100.000. Sehingga analisis biaya tidak tetap jika ditotal sebesar 768.000. Kemudian selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha atau disebut dengan feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Kemudian, tujuan analisis kelayakan usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. Kemudian yang kedua mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Dan yang ketiga menentukan prioritas investasi sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan. Yang pertama ada metode non-discounted cash flow. Non-discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Time value of money. Metode yang dipergunakan adalah payback period atau BPP atau PBP metode dengan formula umum sebagai berikut. Payback period yaitu sama dengan total investasi dikalikan setahun dibagi dengan net income plus depreciation. Metode PBP merupakan alat ukur yang sangat sederhana, mudah dimengerti, dan berfungsi sebagai tahapan paling awal bagi penilaian suatu investasi. Model ini umum digunakan untuk pemilihan alternatif usaha yang mempunyai risiko tinggi, karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat diterima kembali secepat mungkin. Kelemahan utama dari metode PBP ini adalah yang pertama, tidak dapat menganalisa penghasilan usaha setelah modal kembali dan tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya ada metode discounted cash flow. Discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang atau time value of money dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama ada net present value atau NPV. Didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Dengan demikian, NPV dapat dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan PP of benefit dikurangi PP of capital cost atau karena PP sama dengan C
dibagi dengan 1 plus IN, maka NPP sama dengan C per 1 plus IN ditambah min C per 1 plus IN. Yang artinya I itu adalah bunga tiap periode, N itu periode, bisa berupa tahun maupun bulan, kemudian min C adalah modal atau kapital, dan C sama dengan hasil bersih atau proses. Kemudian kriteria yang dipergunakan dalam penilaian NPP adalah sebagai berikut. Jika NPP 0, maka hasil investasi atau return usaha akan sama dengan tingkat bunga yang dipakai dalam analisis. Atau dengan kata lain, usaha tidak untung maupun rugi. Atau bisa juga disebut dengan IPAS. Kemudian, jika NPP negatif, maka investasi tersebut rugi atau hasilnya return di bawah tingkat bunga yang dipakai. Kemudian jika NPP-nya positif, maka investasi tersebut menguntungkan atau hasilnya melebihi tingkat bunga yang dipakai. Nah, kelemahan dari metode NPP ini adalah ia tidak dapat menganalisis pemilihan alternatif usaha dengan jumlah investasi yang berbeda. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Profitability Index atau PI. PI sangat mirip dengan analisa NPP karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang atau present value. Perbedaannya adalah bahwa satuan yang dipakai dalam NPP adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut. Profitability Index sama dengan PV of Benefit dibagi dengan PV of Capital Cost. Kriteria penilaian investasi dalam menggunakan PI juga mirip dengan NPP, yaitu sebagai berikut. Jika PI lebih dari 1, maka investasi dikatakan layak. Jika PI kurang dari 1, maka investasi dikatakan tidak layak. Dan jika PI sama dengan 1, maka investasi dikatakan BEP. Kemudian selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Didefinisikan sebagai besaran suku bunga yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Nah, ini adalah rumusnya, di mana NPP 1 harus di atas 0. NPP 2 harus di bawah 0. Kemudian selanjutnya ada analisa keuntungan. Analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan dengan menyesuaikan setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dengan acuan periode tertentu. Yang pertama ada BEP atau Break Even Point. Titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antar biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Kemudian ada analisa BEP. Faktor-faktor biaya dibedakan menjadi yang pertama ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang akan ikut berubah jumlahnya dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara proporsional. Kemudian ada biaya variabel adalah biaya yang akan ikut berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Dan yang C ada biaya tepat. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan ikut berubah dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Analisa BEP dihitung dengan formula sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap kali dengan 100% hasil penjualan dikurangi biaya variabel. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan ini mengisyaratkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Secara umum, laporan keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, ada neraca. Bukit Flower by Susi, neraca periode 31 Januari 2024. Sini ada aset dan kewajiban. Aset lancar itu ada kas sebesar 2 juta, kemudian ada aset tetap peralatan 840.000. Kemudian sehingga total asetnya adalah 2.840.000. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Kewajiban jangka panjangnya 1.500.000, kemudian untuk ekuitasnya ada di utang usaha sebesar 1.340.000, sehingga total kewajibannya adalah 2.840.000. Kemudian selanjutnya laporan laba rugi periode Januari 2025. Nah, ini ada pendapatan. Pendapatannya dari penjualan buket bunga itu 5 juta, untuk pendapatan lain-lainnya 500.000, sehingga total pendapatannya adalah 5.500.000. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan. Bunga palsunya 400.000, aksesori dan bahan yang lainnya 218.000, sehingga total HPP-nya 618.000. Nah, laba kotornya yaitu total pendapatan dikurangi dengan total HPP sehingga menghasilkan 4.882.000. Kemudian ada biaya operasional, meliputi gaji karyawan 700.000, biaya listrik 50.000, dan biaya lain-lain 100.000. Total biaya operasionalnya ada 850.000. Nah, kemudian total biaya operasional dikurangi dengan laba kotor sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 4.032.000. Selanjutnya ada bab 5 atau penutup. Nah, dalam melakukan usaha dituntut serius dan fokus. Kita tidak bisa memulai usaha dengan setengah-setengah dan setengah dikerjakan. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan usaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan dari awal mulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan awal, maka yang terjadi adalah efek berantai, di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama-kelamaan akan tersedot habis. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita ingin mulai usaha, belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari resiko yang lebih besar. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bisnis plan buket bunga. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk link videonya akan saya cantumkan di halaman terakhir, yaitu di halaman 21 di sebelah sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.